Masyarakat berharap pelaku pencurian dana desa Kampung Payung Batu segera tertangkap. Saiful mengaku 4 anggota Polsek antarkan STPL. Pencurian anggaran dana desa, DD, tahun 2020 di rumah Saiful Arifin Kepala Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Saiful Arifin akui 4 anggota Polsek saat berita kedua diluncurkan Radar News beri surat tanda penerima laporan STPL saat lapor. Memang tidak diberi bukti lapor. Tetapi setelah terbit di media itu dan diunggah di media sosial 4 anggota Polsek datang ke rumah untuk memberikan surat tanda terima laporan. Hal tersebut diungkapkan langsung melalui telepon seluler kepada tim saat dikonfirmasi pada tanggal 20 Agustus tahun 2020. Saat dipertanyakan, kepada Saiful Arifin menjelaskan bahwa benar beliau melaporkan ke Polsek Padang Ratu pada tanggal 14 Mei tahun 2020, itu dikarenakan diperintahkan Camat Pubian Rahman akan tetapi saya sangat merasa menyesal untuk melaporkan masalah ini kepada Polsek Padang Ratu, dikarenakan Polsek Padang Ratu tidak serius untuk mengungkap siapa pencurinya, malah Pak Akmar Kanitnya seakan saya yang mau dijadikan tersangka. Jelas Saiful Arifin saat terkonfirmasi melalui seluler nomor telepon 08499421 dikutip dari Radar News beberapa minggu lalu. Terkait masalah tersebut, menurut Sofyan ASST, Ketua LPAB Provinsi Lampung, sekaligus pengurus LPAB Kabupaten Lampung Tengah, saat dipertanyakan di ruang kerjanya, pada tanggal 20 Agustus tahun 2020 menjelaskan, ya soal Saiful Arifin laporan ke Polsek, saya sangat tidak heran kalau polisi tidak bisa ungkap masalah pencurian uang tersebut. Yang sangat saya herankan, kenapa pemberi laporan palsu didiamkan saja, jadi tindak lanjuti penyidikan. Karena ini membawa nama baik polisi wilayah hukum Padang Ratu, kata Sofyan. Jadi begini teman-teman, maaf saya yakinkan, kalau dari pihak Polsek Padang Ratu, akan kesulitan ungkap masalah pencurian anggaran dana desa DD Kampung Payung Batu tersebut, pasalnya penuh dugaan saya, Kepala Kampung Saiful Arifin. Hanya rekayasa saja, sok lapor polisi adapun pencurinya, kuat dugaan saya itu adalah Saiful Arifin sendiri, anggaran tersebut kan sudah habis dibagi-bagikan. Seperti diberikan lepada AD 7.500.000. Ke istrinya untuk ke pasar 5 juta, NR dan kawan-kawannya 20 juta, SR 700.000. Diberikan kepada mertuanya sendiri, 3 juta YN 4 juta, ST 14 juta, TP 10 juta, NT 14 juta. 10 dan WK 2 juta itu kan sudah jelas 72.700.000 terang Sofyan. Untuk pembangunan fisik kan sudah dibayarkan kepada supplier. Yang belum dibayar waktu itu cuma pekerja saja. Jadi detailnya begini. Pagu anggaran termin pertama. 367 juta. Untuk gorong-gorong fisik 8.022.000. Fisik drenase 175.870.000. Fisik drenase 265.484.000. Penanganan COVID-19. 10 juta. Dan seperti untuk pribadi yang saya maksud tadi 72.700.000. Jumlahnya pun sudah 375. 7 juta. Kelebihan anggaran 8 juta. Dong lalu hilangnya di mana 114 juta. Yang dilaporkan kan tidak ada kata Sofyan. Jadi saya rasa sesuai polisi susah ungkap terkait pencurian tersebut. Dikarenakan pencurinya penuh dugaan saya pelakunya adalah pelapornya sendiri. Kemudian kepala kampung, jelas sudah melanggar aturan, dikarenakan sudah menyimpan dana desa. Seharusnya kepala kampung tidak boleh menyimpan dana desa. Secara aturan yang bisa menyimpan harus bendahara kampung. Yang pegang anggaran itu pun diambil sesuai kebutuhan. Jadi menurut saya itu semua rekayasa besar. Dan saya pun berharap pihak Polres atau Kejari wajib periksa Kampung Payung Batu. Karena apa anggaran dana desa dan dana disimpan oleh kepala kampung. Lalu buat laporan pencurian, seolah Payung Batu tidak aman terang Sofyan. Secara terpisah dikonfirmasi tokoh masyarakat Payung Batu US. Membenarkan keterangan LPAB. Iya Pak benar keterangan LPAB itu kan akal-akalan kepala kampung, agar tidak ada yang datang. Dan saya juga tahu anggaran tersebut,
Memang untuk bayar hutang kepala kampung. Saat mencalonkan diri pada pencalonan kepala kampung. Dan untuk nebus mobil dump truknya, di bengkel saya pun tahu itu. Coba kalau bisa beritanya nanti sampaikan ke Polsek Padang Ratu dan Polres Lampung Tengah agar Pak Kapolsek dan Pak Kapolres tahu yang sebenarnya. Dan perlu diketahui pekerjaan yang ada pada tahap pertama. Semuanya asal jadi. Kuat dugaan kami, gak sesuai spek. Aparatur kampungnya semuanya hanya datang ke kantor nunggu perintah sampai pada waktu terima triwulan. Untuk kewenangan semuanya tidak difungsikan sesuai aturan bendahara dan ketua TPK hanya dijadikan pelengkap saja. Saya siap diperiksa kalau dibutuhkan keterangan saya. Menurut kami sebagai masyarakat asli Payung Batu adanya pemimpin baru ini malah bertambah amburadul bukan semakin baik dari Pak Nanto dulu terang US. Dari Padang Ratu IR. Melaporkan.